Baik rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbagi kali ini tentang bagaimana membuat piagam dengan VLOOKUP. Kenapa begitu? Seperti saya sampaikan kemarin, kalau kita belajar, saya selalu berusaha untuk membuat sebuah target aplikasi yang jelas, membuat target Excel yang jelas. Oke, kali ini kita akan bikin piagam. Ya. Piagam itu seperti apa? Saya ambilkan contoh seperti ini ya. Oke, jadi piagam itu bentuknya kayak gini. Jadi nanti saya akan bikin template. Tapi saya anggap aja saya bikin satu pelatihan namanya Jago Excel. Di sana teman-teman nanti akan dapat piagam. Nah, di sini ada penghargaannya diberikan kepada siapa. Nah, ini saya akan buat dinamis. Kemudian di bawahnya akan mendapatkan misalkan tingkat kelulusannya, misalkan memuaskan dan seterusnya. Sedangkan yang lain fix. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah konsep VLOOKUP. Artinya nanti piagam ini bisa di-print secara cepat tanpa harus mengganti-ganti secara manual. Jadi saya akan buatkan sebuah referensi angka di sini, misalkan peserta pertama, kedua, ketiga, nanti otomatis ini akan berubah dengan memanfaatkan fungsi dari VLOOKUP. Oke, seperti biasa, langkah pertama kita membuat tabel dasar. Dan di sini kita akan bikin dua sheet. Oke, yang pertama adalah data prima, yang kedua adalah piagamnya. Kita mulai saja ya. Di sini saya akan bikin sheet. Yang pertama adalah data penerima. Yang kedua adalah piagam. Oke, seperti biasa saya nggak usah repot. Saya akan buat sini misalkan daftar peserta pelatihan Jago Excel. Saya akan buat seperti nomornya, terus namanya, terus tingkat kelulusan. Oke. Terus yang kedua, ini adalah data dasar sebut kemarin ya, di sesi video berikut sebelumnya. Kita akan masuk ke piagam. Nah, karena piagam ini saya ambilkan contoh misalkan pelatihan Jago Excel gitu ya, memberikan kepada, nah ini nanti ada nama peserta, nama peserta, telah mengikuti pelatihan Jago Excel dan mendapatkan predikat misalkan memuaskan. Oke. Trainer, misalkan saya Anton, Jago Excel trainer. Itu ya, kita buat simpel seperti ini. Nah, yang kedua, seperti biasa, kalau kita sudah bikin tabel dasar, kita yang kedua adalah membuat fokus pada isi datanya. Nah, saya akan bikin 3 saja perimanya. Di sini ya, kita akan fokus bikin 3 perimanya. Misalkan nomor 1 itu misalkan namanya Andika, tingkat kelulusannya memuaskan. Oke, yang kedua Sari, tingkat kelulusannya memuaskan. Oke, yang ketiga misalkan Indra, sangat memuaskan. Oke, inilah fokusnya saja. Nah, di piagam tidak ada ya, tidak ada. Saya paling hapuskan ini karena nanti akan diganti nama. Ini juga akan diganti nama. Tingkatnya juga akan dimasukkan di sini, akan diganti nama. Oke, udah fokus pada isi. Seperti biasa, gimana kita akan otomasi ya. Jadi kita akan menggunakan VLOOKUP. Bagaimana caranya? Di sini tadi kita sudah bikin ya, nama ini. Oke. Nah, saya mau menyampaikan bahwa dalam VLOOKUP ya, VLOOKUP itu adalah sebuah referensi. Contoh, saya akan buat di sini, misalkan, ini saya bikin di sinilah ya, kode siswa. Oke, ini kalau saya isi 1, saya mau namanya itu di sini, misalkan namanya itu sesuai dengan yang ada di sini, Andika, gitu ya. Kalau saya isi di sini 2, saya pengen namanya di sini berubah jadi Sari. Nah, disinilah kita memanfaatkan fungsi lookup. Oke, saya contohkan ya. Oke, syarat pertama untuk VLOOKUP, datanya harus terurut. Apa?
nomor referensi ini terurut. Jadi kalau misalkan di sini ada nomor 3 di sini, itu nomor 2, ini hasilnya tidak akan akurat. Jadi kita harus balik. Kita harus sort dia berdasarkan nomor urut. Data di sini di sort, oke, sudah. Gitu ya. Nah, dari sini kita mulai lagi dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, perhatikan baik-baik. Seperti itu pertama ya. Pertama, saya ganti dulu dengan 1. Yang kedua, lihat, fungsi VLOOKUP itu selalu dimulai dengan sama dengan VLOOKUP. Sudah ada tuh ya, VLOOKUP. Dijelaskan gunanya adalah pertama, lihat dulu nilai yang mau dicari apa. Nah, di sini yang dicari angka satunya kan ya. Oke, angka 1. Yang kedua, ini pakai koma. Nah, kadang-kadang di komputer lain pakai titik koma sesuai dengan regionnya. Tapi kita fokus di sini karena pakai koma. Perhatikan nanti teman-teman kalau praktek di komputer masing-masing, apakah pakai titik koma atau koma. Kalau saya pakai koma, teman-teman mungkin pakai titik koma. Nah, di sini kita memiliki tabel array. Nah, ini apa? Ini adalah data referensi penerimanya. Oke, saya ambil dari sini A3 gitu ya, sampai C3, dan saya misalkan sampai ke nanti terima 25 orang atau 25 orang dari 28, seperti ini. Oke, sudah ya. Kembali ke sini, kasih koma lagi. Nah, saya mau menampilkan yang keberapa? Gitu. Saya mau menampilkan ke, maksudnya apa nih? Maksudnya begini, ini kan kita punya data pertama, kedua, ketiga ya. Yang pertama itu nomor referensinya, yang kedua namanya, yang ketiga adalah tingkat kelulusannya. Nah, di sini kita akan ambil yang kedua, oke? Terus, ini yang penting dari VLOOKUP, apakah datanya harus benar-benar sama? Nah, kalau saya benar-benar sama, oke ya. Jadi, kenapa kalau tidak sama nanti dia akan menggunakan data terdekat. Jadi, di sini karena sama saya pakai false, oke? Kalau sudah di sini selesai, balik kembali ke sini, saya akan enter. Nah, selesai ya. Sudah menjadi Andika. Oke, paham teman-teman? Mudah-mudahan paham ya, saya ulangin ya. Ini adalah kode referensi. Oke, saya isi 1. Kemudian saya membuat fungsi VLOOKUP yang saya ambil dari sini. Oke, ini ya, saya ambil dari sini datanya, nilainya. Kemudian saya cocokkan dengan data tabel yang di sini. Saya nggak hanya ambil 3, tapi saya ambil sampai 28. Karena nanti saya tambah 1 terusnya kalau peserta saya makin bertambah. Oke. Nah, yang kedua, saya mau ambil yang keduanya, informasinya. Jadi ada tombol baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Saya ambil kolom keduanya, gitu ya. Nah, oke. Ini namanya. Setelah itu, saya kasih false karena saya mau pasti bahwa angkanya itu pasti. Bahwa itu benar. Nah, cara ngeceknya gimana? Misalkan tadi Andika ya, coba kita ubah di sini, 2. Nah, berubah jadi Indra. Benar nggak 2 itu Indra? Benar ya, 2 itu Indra. Oke. Yang ketiga itu Sari ya. Saya pencet lagi nomor 3 di sini. Dia jadi Sari. Nah, teman-teman lihat ya, manfaat dari VLOOKUP. Oke, saya ulangin lagi penggunaan VLOOKUP, tapi untuk predikatnya. Saya ulangi, kita pakai VLOOKUP lagi dalam kurung buka ya, nilainya di sini, kemudian kasih koma, kita kasih lagi ini, sampai 28, kan nanti targetnya ada 25 siswa misalkan. Nah, kalau teman-teman nanti tambah terus sampai 50, jangan lupa memperbesar datanya ini, oke. Sudah, koma lagi, saya pakai informasi yang ketiga. Ini ya, tingkat kelulusannya. Berarti informasi yang ketiga. 1, 2, 3. Saya isi angka 3. Dan saya mau referensinya benar-benar match. Nah, artinya saya harus false. Kalau sudah, saya enter aja. Saya kembalikan. Nah, sudah berusaha berarti memuaskan. Lihat, artikan ya. Sari itu tingkat kelulusannya memuaskan. Oke, sedangkan Indra di sini sangat memuaskan. Kita cek ya. Kalau saya isi angka 2 di sini, harusnya jadi Indra dan dia memuaskan. Oke, sangat memuaskan. Bisa ya teman-teman? Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa dengan VLOOKUP kita bisa memudahkan pekerjaan untuk mengedit tampilan, mengisi data, mengatur referensi. Nah, contoh lagi, saya akan nambah misalkan tiba-tiba ada siswa yang terlambat nih, namanya Fahmi misalkan.
terus dia hasilnya cukup memuaskan. Oke, nah di sini saya harus, misalkan piagamnya harus cetak juga nih. Nah, saya tinggal ubah aja di sini jadi nomor 4. Nah, sekarang sudah selesai. Fahmi cukup memuaskan. Mudah-mudahan jelas ya. Dengan mengubah satu angka di sini, saya bisa membuat sebuah piagam yang dinamis tergantung dengan data yang saya punya. Manfaatnya apa? Nanti teman-teman misalkan bikin laporan kelulusan siswa, begitu. Misalkan laporan area tertentu, nilai penjualan tertentu, atau itu sangat mudah. Nanti kita coba dengan beragam praktek dengan VLOOKUP. Kali ini kita bikin piagam sederhana dulu. Oke, kita sudah selesai langkah ketiga. Langkah keempat apa? Mengatur tampilan. Ya, kenapa? Karena saya biasanya fokus dengan data dan tampilan. Apa yang kita atur adalah piagamnya. Oke, saya persingkat ya. Saya biasanya seperti biasa, saya biasa tambahin kolom di sini. Saya tambahkan baris di sini. Oke, saya pengen agak rapi. Kemudian yang kedua, ini kayaknya bisa semua di sini, saya rapikan. Gitu. Terus yang ini saya bisa hilangkan. Saya bisa hilangkan dulu, saya hapus, klik kanan, delete. Oke. Nah, terus yang kedua, saya biasa besarkan ini. Saya bisa besarkan dia. Terus saya taruh tengah, gitu. Terus ini juga ditaruh tengah. Dibesarkan, ditaruh tengah. Ini memuaskan juga dibesarkan, ditaruh tengah. Terus saya juga yang menetapkan juga saya mau rata kanan misalkan. Oke. Tuh. Nah, biasanya namanya dimain-mainkan hurufnya. Saya jeniskan huruf yang agak cakep. Saya buat ini ya. Jadi saya akan buat, oke, ini juga memuaskan. Saya buat ke tengah dengan memuaskan. Kita ganti lagi, mungkin dengan sesuatu yang bagus di sini seperti ini. Saya besarkan lagi. Oke, nah di sini kita bisa belajar ya bahwa kita bisa mengatur tampilan suka-suka dengan kita dengan lebih baik, atau saya mau ini agak keren seperti ini. Oke, nah manfaatnya apa? Ini saya nggak tambah border, tapi nanti saya ajarkan bagaimana membuat tampilan yang lebih cantik lagi. Misalkan ini saya buatkan ini, terus saya akan buat bordernya di sini. Saya akan buat bordernya di sini. Oke, nah, ini saya ketengahkan. Siap. Nah, sudah semua. Misalkan saya juga pengen agak-agak lebih bagus, saya besarkan sedikit. Oke, juga saya gedein sedikit. Oke. Nanti buat tanda tangan, saya besarkan. Nah, ini manfaatnya apa? Saya ubah di sini 2, dia jadi Indra. Saya ubah jadi 3, dia jadi Sari. Dia jadi 4, dia jadi Fahmi. Itu manfaat dari kita menggunakan VLOOKUP. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Bagaimana membuat piagam dengan menggunakan VLOOKUP. Selesai sudah? Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini di Jagoan Excel. Nah, kita juga punya di Facebook kita namanya Jagoan Excel. Ntar saya share juga Facebook linknya di channel kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.